sebuah desa tenang di Lombok Barat, tragedi kelam mengguncang. Seorang polisi, Brigadir Esko, ditemukan tak bernyawa di rumahnya sendiri. Awalnya dianggap musibah, namun tanda-tanda mencurigakan mulai terkuak. Perlahan, bayangan kegelapan mengarah pada sosok yang tak pernah diduga, istrinya sendiri, seorang polwan muda bernama Bribtu Rizka. Dua anak kecil kini yatim piatu. Publik terkejut, masyarakat gempar, dan misteri pun kian pekat. Apa motif sebenarnya? Apakah benar seorang istri tega menghabisi suaminya sendiri? Atau ada kekuatan lain yang bersembunyi di balik layar? Inilah kisah nyata yang mengguncang Lombok Barat. Polwan bunuh suami sendiri, misteri kematian Brigadir Esko terungkap. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Malam itu, suasana di desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Lombok Barat, mendadak berubah mencekam. Di sebuah rumah sederhana yang berdiri tak jauh dari jalan raya, warga dikejutkan dengan kabar mengerikan, Brigadir Esko Fascarelli, seorang anggota Intel Polsek Sekotong, ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Tubuhnya terbujur kaku. Ada tanda-tanda mencurigakan di sekujur tubuhnya, seolah kematiannya bukanlah sebuah musibah biasa. Sejumlah tetangga yang mendengar kabar itu segera berdatangan, memenuhi halaman rumah. Namun, pihak keluarga berusaha menutup rapat-rapat, seakan ada sesuatu yang tak boleh dilihat orang luar. Awalnya, kabar yang beredar menyebutkan bahwa Esko meninggal mendadak karena sakit. Namun, semakin lama, semakin banyak kejanggalan yang membuat orang-orang tidak percaya begitu saja. Beberapa rekan kerjanya di kepolisian bahkan langsung curiga. Mereka mengenal Esko sebagai sosok yang sehat, jarang mengeluh sakit, dan penuh disiplin. Mustahil ia meninggal begitu cepat tanpa tanda-tanda sebelumnya. Kecurigaan semakin membesar ketika hasil pemeriksaan awal dinilai tidak memuaskan. Keluarga Esko menolak laporan medis pertama yang menyebutkan kematiannya wajar. Mereka yakin ada sesuatu yang ditutupi. Beberapa kerabat bahkan berani bersuara lantang, meminta agar kasus ini diusut tuntas. Desas-desus pun mulai menyebar. Dari warung kopi di pinggir jalan, hingga ke gang-gang kecil desa, orang-orang berbisik dengan nada penuh tanda tanya. Seorang polisi bisa mati di rumahnya sendiri tanpa alasan jelas? Mana mungkin, begitu bunyi kalimat yang paling sering terdengar. Sorotan publik pun perlahan mengarah pada satu sosok. Sosok yang sama sekali tidak pernah mereka duga, istri Esko sendiri, Bribtu Rizka Sintani. Ia bukan orang biasa, melainkan seorang polwan yang juga berdinas di Polres Lombok Barat. Sehari-hari, Rizka dikenal disiplin, tegas, dan cukup disegani. Namun, di balik wajah cantiknya, bisikan misteri mulai bermunculan. Beberapa tetangga berani mengungkapkan bahwa rumah tangga Esko dan Rizka tidak seindah yang terlihat dari luar. Ada pertengkaran, ada cekcok yang kadang terdengar sampai keluar rumah. Bahkan, ada yang mengatakan Rizka sering terlihat murung belakangan ini, seolah menyimpan sesuatu yang berat di hatinya. Semua itu membuat masyarakat semakin yakin bahwa ada rahasia gelap yang sedang ditutupi. Rekan-rekan polisi pun mulai mendiskusikan kejanggalan ini. Bagaimana mungkin seorang intel bisa tewas tanpa ada tanda perlawanan? Esko dikenal cekatan, berpengalaman, dan selalu waspada. Seharusnya ia mampu menghadapi ancaman, kecuali jika ancaman itu datang dari orang yang sangat dekat dengannya, orang yang ia percaya sepenuh hati. Sementara itu, di media lokal, kabar kematian Esko menjadi headline yang dibicarakan banyak orang. Judul-judul berita mulai memunculkan pertanyaan besar, benarkah ini murni kematian alami, atau ada permainan gelap di baliknya? Situasi di rumah duka pun semakin berat. Tangisan keluarga bercampur dengan tatapan penuh curiga. Orang-orang tidak hanya berduka, tapi juga dihantui rasa penasaran. Mereka menunggu kebenaran yang tak kunjung terungkap. Bribtu Rizka, yang seharusnya terlihat terpukul karena kehilangan suami, justru menampilkan sikap dingin. Beberapa saksi mengatakan wajahnya terlihat tegar, bahkan nyaris tanpa air mata. Hal ini makin memperkuat kecurigaan banyak pihak. Bagaimana mungkin seorang istri bisa begitu kuat menghadapi kematian suaminya, apalagi mereka punya dua anak yang masih kecil? Kecurigaan yang semula hanya desas-desus mulai berubah menjadi keyakinan. Perlahan, sorotan publik semakin tajam mengarah pada Rizka. Malam-malam di Lombok Barat dipenuhi bisikan menyeramkan. Apakah seorang istri benar-benar sanggup menghabisi suaminya sendiri? Di balik pintu rumah sederhana itu, misteri besar mulai terbentuk. Misteri yang akan segera membuka babak baru penyelidikan, menggiring nama Rizka dari seorang polwan yang terhormat menjadi sosok paling dicurigai dalam kematian tragis sang suami. Dan sejak malam itu,
kasus kematian Brigadir Esko tak lagi dipandang sebagai musibah biasa. Ia berubah menjadi salah satu kisah paling kelam dalam dunia kepolisian di Lombok Barat. Setelah pemakaman Brigadir Esko, suasana duka tak serta-merta mereda. Justru, bayangan pertanyaan semakin menghantui semua orang yang mengenalnya. Kematian seorang anggota polisi intel bukanlah hal sepele. Apalagi, jika kematiannya dipenuhi tanda-tanda janggal. Di kampung halaman Esko, Desa Bonjeruk, Lombok Tengah, keluarga besar terus menuntut keadilan. Mereka mengenang sosok Esko sebagai pria pendiam namun penuh tanggung jawab, ayah yang selalu meluangkan waktu untuk anak-anaknya meski pekerjaannya sering menyita waktu. Dua anaknya, yang masih berusia 7 dan 2 tahun, kini hanya bisa menatap kosong, seolah belum benar-benar mengerti bahwa sang ayah tidak akan pernah pulang lagi. Namun, di sisi lain, sosok Rizka semakin menjadi bahan pembicaraan. Meski sama-sama polisi, karakternya berbeda jauh dari almarhum. Rizka dikenal keras, disiplin, bahkan sering terlibat cekcok dengan Esko. Beberapa tetangga yang dulunya memilih diam, kini mulai berbisik. Mereka mengatakan bahwa rumah tangga pasangan ini tidak seindah yang terlihat dari luar. Ada suara pertengkaran yang kadang terdengar hingga ke jalan. Ada pula cerita samar tentang perselingkuhan yang membuat hubungan mereka semakin retak. Semua bisikan itu kini tak lagi dianggap gosip semata. Penyidik mulai menelusuri kemungkinan bahwa rumah tangga yang penuh konflik bisa menjadi kunci dari misteri ini. Polisi bekerja tanpa henti. Mereka mendatangi rumah Esko dan Rizka berulang kali. Setiap sudut diperiksa, setiap barang diperhatikan. Ada beberapa barang bukti yang disita, mulai dari pakaian, ponsel, hingga benda-benda yang bisa menjadi petunjuk penyebab kematian. Bahkan, olah TKP dilakukan berkali-kali untuk memastikan tidak ada detail kecil yang terlewat. Dari hasil pemeriksaan forensik, luka pada tubuh Esko menimbulkan banyak pertanyaan. Luka itu tidak konsisten dengan penjelasan awal yang diberikan Rizka. Semakin dalam penyelidikan dilakukan, semakin jelas bahwa ada cerita yang tidak utuh. Seolah-olah ada seseorang yang sengaja berusaha menyembunyikan kenyataan sebenarnya. Langkah berikutnya adalah pemeriksaan intensif terhadap Rizka sendiri. Ia duduk di ruang interogasi, wajahnya tetap tegar, nyaris tanpa ekspresi. Namun, ketika lie detektor digunakan, hasilnya berbicara lain. Beberapa jawaban Rizka menunjukkan reaksi tubuh yang tidak wajar. Kebohongan yang ia coba sembunyikan perlahan terbongkar. Hasil itu mengejutkan banyak pihak. Bagaimana mungkin seorang polwan, yang seharusnya menjunjung tinggi hukum, justru menjadi pihak yang paling dicurigai dalam kasus ini? Namun, bukti-bukti tidak bisa berbohong. Semua tanda mengarah kepadanya. Lombok Barat pun diguncang kabar itu. Masyarakat yang awalnya hanya berbisik-bisik kini mulai yakin ada sesuatu yang kelam di balik wajah dingin Rizka. Ia bukan lagi sekadar seorang istri yang ditinggal mati, melainkan sosok yang kini dipandang sebagai kunci utama terungkapnya kasus. Di balik seragam polwan yang ia kenakan, ternyata tersimpan rahasia yang bisa mengubah segalanya. Apakah benar Rizka yang mengakhiri hidup suaminya sendiri? Jika iya, apa motif yang mendorongnya melakukan tindakan sekejam itu? Apakah soal rumah tangga, perselingkuhan, atau ada alasan lain yang jauh lebih dalam? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menggantung di udara, semakin menambah ketegangan di Lombok Barat. Masyarakat menunggu jawaban pasti, sementara penyidik terus menyingkap lapisan demi lapisan misteri. Dan di tengah semua tanda tanya itu, satu hal sudah pasti, malam kematian Brigadir Esko bukanlah malam biasa. Itu adalah malam di mana kepercayaan paling suci antara suami dan istri mungkin telah dikhianati dengan cara yang paling mengerikan. Waktu terus berjalan. Sudah hampir sebulan sejak malam mencekam itu, namun teka-teki kematian Brigadir Esko masih menghantui banyak pihak. Publik tak sabar menunggu jawaban, sementara penyidik bekerja di balik pintu tertutup. Ketegangan makin terasa, terlebih setelah isu keterlibatan Bribtu Rizka semakin keras terdengar. Polda NTB akhirnya mengambil langkah tegas. Sebuah gelar perkara besar digelar di markas Polda. Semua hasil penyelidikan, mulai dari barang bukti, keterangan saksi, hingga analisis para ahli, disatukan dalam forum yang penuh tekanan. Tidak kurang dari 53 saksi sudah diperiksa. Dari keluarga almarhum, rekan kerja Esko, tetangga sekitar rumah, hingga ahli pidana dan kriminologi. Setiap kesaksian menjadi potongan kecil yang membentuk gambaran utuh tentang tragedi itu. Perlahan, pola mulai terlihat. Meski banyak nama disebut dalam keterangan, ada satu nama yang berulang kali muncul dalam setiap percakapan dan analisis, Bribtu Rizka Sintani. Penyidik mencermati detail demi detail.
Setiap kali Rizka memberikan keterangan, selalu ada bagian yang tidak selaras dengan fakta di lapangan. Misalnya, jam kejadian yang ia sebutkan berbeda dengan kesaksian tetangga. Ada pula keterangan mengenai posisi tubuh Esko saat ditemukan yang tidak cocok dengan temuan forensik. Kejanggalan-kejanggalan ini bukan kebetulan. Semakin diperiksa, semakin jelas bahwa ada upaya menutupi sesuatu. Para ahli kriminologi yang dilibatkan juga memberi catatan penting. Mereka menilai sikap Rizka selama pemeriksaan mencerminkan pola defensif yang berlebihan. Ia terlalu berhati-hati, seolah takut mengucapkan kata-kata yang bisa menjebaknya sendiri. Wajahnya memang dingin, tetapi bahasa tubuhnya tak bisa berbohong. Hal ini semakin terbukti ketika Rizka kembali menjalani pemeriksaan dengan bantuan lie detektor. Pertanyaan demi pertanyaan diajukan. Ketika topik bergeser pada momen kematian Esko, grafik mesin itu mendadak melonjak. Denyut jantung dan respons tubuh Rizka menunjukkan reaksi jelas, kebohongan. Bukti semakin menguat. Saksi-saksi yang diperiksa juga memberi gambaran tambahan. Ada tetangga yang mendengar cekcok keras pada malam kejadian. Ada pula keterangan dari kerabat yang menyebut Esko sempat mengeluhkan masalah rumah tangga mereka beberapa waktu sebelum ia meninggal. Semua potongan ini mengarah ke arah yang sama. Hari gelar perkara menjadi titik penentuan. Ruangan penuh dengan penyidik, perwira tinggi, dan pejabat kepolisian. Suasana tegang, semua mata tertuju pada berkas setebal ratusan halaman yang berisi rangkuman penyelidikan. Satu persatu bukti dipaparkan, dan semua mengarah pada kesimpulan yang sulit diterima. Tidak ada tersangka lain yang lebih kuat indikasinya selain Rizka sendiri. Keputusan pahit itu akhirnya diumumkan. Polda NTB secara resmi menetapkan Bribtu Rizka Sintani sebagai tersangka pembunuhan suaminya, Brigadir Esko. Kabar ini langsung meledak di masyarakat. Media memberitakan dengan judul mencolok, membuat nama Rizka jadi sorotan. Seorang polwan yang seharusnya menjadi penegak hukum, kini berdiri di seberang meja, sebagai terduga pelanggar hukum. Publik pun tercengang. Bagaimana mungkin seorang istri, apalagi seorang aparat, tega menghabisi nyawa suaminya sendiri? Apakah ini soal konflik rumah tangga yang memuncak, atau ada motif tersembunyi yang jauh lebih gelap? Di Lombok Barat, pembicaraan soal kasus ini tak ada habisnya. Warung kopi dipenuhi spekulasi, media sosial riuh dengan komentar pedas, dan keluarga korban hanya bisa menunggu proses hukum berjalan. Namun satu hal pasti, pengumuman itu bukanlah akhir, melainkan awal dari babak baru. Karena setelah nama Rizka resmi menjadi tersangka, pertanyaan besar pun muncul. Apakah ia benar-benar pelaku tunggal, atau ada bayangan lain di balik tragedi kematian Brigadir Esko? Di tengah hiruk-pikuk pemberitaan yang tak pernah surut, ada luka paling dalam yang jarang disorot kamera. Dua anak kecil, darah daging Brigadir Esko dan Rizka, menjadi korban paling tragis dari peristiwa kelam ini. Anak pertama yang baru berusia 7 tahun, masih duduk di bangku sekolah dasar, dan adiknya yang baru berumur 2 tahun, belum sepenuhnya memahami arti kehilangan, kini harus menanggung derita yang terlalu besar untuk usia mereka. Setiap malam, tangisan mereka terdengar di rumah keluarga besar almarhum Esko di Desa Bonjeruk, Lombok Tengah. Anak sulung kerap memanggil nama ayahnya, bertanya kapan ayah pulang dari dinas. Sementara sang adik, dengan suara cadelnya, terus mencari ibunya, tak paham bahwa sang ibu kini berada di balik jeruji besi dengan status tersangka pembunuhan. Setelah Rizka resmi ditetapkan sebagai tersangka, hak asuh kedua anak itu jatuh ke tangan keluarga Esko. Keputusan itu tentu bukan tanpa alasan. Keluarga besar Esko merasa mereka lebih berhak menjaga darah daging almarhum, terlebih mereka juga belum bisa menerima kenyataan bahwa menantu yang mereka anggap bagian keluarga, justru diduga menjadi penyebab kematian sang anak. Namun, situasi ini memunculkan dilema. Bagaimana mungkin seorang ibu, yang seharusnya melindungi, justru dituduh sebagai pelaku pembunuhan terhadap ayah dari anak-anaknya sendiri? Banyak tetangga yang berbisik, ada sesuatu yang ganjil dalam kasus ini. Ada pula yang kasihan kepada Rizka, karena apapun yang terjadi, ia tetaplah ibu dari dua bocah malang itu. Di rumah keluarga besar Esko, suasana muram seakan tak pernah pergi. Foto almarhum yang dipajang di ruang tamu menjadi saksi bisu bagaimana sebuah keluarga hancur dalam semalam. Anak-anak itu kini tumbuh tanpa belayan ayah, dan mungkin tanpa kasih sayang ibu. Trauma yang mereka alami bisa jadi akan membekas selamanya. Masyarakat sekitar ikut merasakan getirnya situasi ini. Ada yang mengutuk keras tindakan Rizka, jika memang benar dialah pelaku. Ada juga yang berharap agar kebenaran segera terungkap, karena terlalu sulit membayangkan seorang ibu tega menghabisi nyawa suaminya sendiri di depan anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayangnya.
Kisah ini bukan lagi sekadar misteri pembunuhan seorang brigadir polisi. Ini adalah kisah tentang hancurnya sebuah keluarga, runtuhnya teladan yang seharusnya dijaga aparat penegak hukum, dan masa depan dua bocah kecil yang kini hidup tanpa orang tua. Pertanyaan yang terus bergema di hati masyarakat adalah, siapa yang sebenarnya paling bersalah, dan bagaimana kelak anak-anak itu menanggung aib serta luka yang ditinggalkan? Meski Bribtu Rizka telah resmi menyandang status tersangka, bayang-bayang misteri masih pekat menutup kasus kematian Brigadir Esko. Pertanyaan besar menggantung di udara, apa sebenarnya yang mendorong seorang istri, apalagi seorang polwan, tega mengakhiri hidup suaminya sendiri? Apakah benar Rizka bertindak seorang diri, atau ada orang lain yang bermain di balik layar? Kabid Humas Polda NTB, Kombes Muhammad Khalid, hanya memberi keterangan singkat. Ia menegaskan bahwa penetapan tersangka sudah berdasarkan bukti yang cukup kuat. Namun, ia enggan merinci lebih jauh, seakan ada sesuatu yang masih disimpan rapat. Pernyataan itu justru membuat publik semakin penasaran. Apakah benar kasus ini sesederhana, istri bunuh suami? Atau ada benang kusut yang belum terurai? Di masyarakat, spekulasi bermunculan bagai api yang sulit dipadamkan. Ada yang berbisik tentang retaknya rumah tangga, konflik kecil yang membesar hingga tak terkendali. Ada pula yang menyinggung soal perebutan harta keluarga, bahkan bisikan gelap tentang perselingkuhan. Semua itu beredar liar, menambah kabut misteri yang menyelimuti tragedi malam berdarah di rumah dinas Brigadir Esko. Namun hingga kini, tak satu pun teori itu terbukti. Yang jelas, kematian Brigadir Esko telah menjadi salah satu peristiwa paling mencekam di Lombok Barat. Nama besar institusi kepolisian ikut terseret, karena kasus ini melibatkan aparat yang seharusnya menjadi pengayom dan teladan. Masyarakat pun dibuat tercengang, menyadari betapa tipisnya batas antara cinta yang manis dan kebencian yang membunuh, antara rumah tangga yang harmonis dan tragedi yang merenggut nyawa. Kini, dua anak kecil hidup tanpa orang tua. Keluarga besar Esko masih berusaha menerima kenyataan pahit, sementara keluarga Rizka terpuruk karena anaknya kini dipenjara. Kasus ini bukan sekadar perkara hukum, melainkan luka sosial yang membekas dalam ingatan banyak orang. Dan sampai detik ini, pertanyaan itu masih tak terjawab. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu rumah Brigadir Esko pada malam kematiannya? Apakah dunia akan pernah tahu kebenaran yang sesungguhnya? Ataukah misteri itu akan terkubur bersama darah yang sudah tumpah?